Partai Demokrat. Tapi ini ngomong di Kompasiana dalam tulisannya minta menitipkan Candi Hambalang ke Jokowi. Bahkan dia mengusulkan karena bangunan itu udah nggak berfungsi, sebaiknya dirobohkan, diganti dengan tanaman dan pohon. Makanya kalau kemudian sekali lagi orang-orang Demokrat merasa lebih baik dari Pak Jokowi, sementara tangan mereka itu berlumuran darah, ada banyak cerita-cerita kematian misterius dan nggak masuk akal atas saksi-saksi kunci kasus korupsi Hambalang, itu mengkhawatirkan sekali gitu. Mereka ini kayak nggak tahu malu sekali. Hambalang dulu disiapkan sebagai tempat pelatihan atlet nasional oleh SBY. Tetapi kasus korupsi berjamaah yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat yang duduk di kabinet SBY dan di parlemen membuat proyek itu hancur dan tidak dilanjutkan karena banyak faktor. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa? Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Pinang kan jelas itu, Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya udah kasih semua data lengkap tentang Hambalang ke KPK. Walau waktu itu memang belum ada tersangkanya. Nah, dia bilang, Pak Nazar, soal KPK sudah kita amankan semua. Oh, saya bilang hebat kali Pak. Ini Demokrat kayaknya mencoba untuk memberikan pembelaan, meskipun nggak terang-terangan gitu. Yang diutus Andi Arief, si pakar kondom gerigi. Andi Arief yang diutus gitu. Ya karena biasanya kan di Demokrat kalau misalkan ada kader yang sudah menjadi tersangka, itu otomatis langsung diberhentikan. Tapi enggak gitu. Bahkan ada pembelaan dari Andi Arief. Andi Arief kemudian men-setting, memberikan sebuah narasi seolah-olah kasus ini bukan kasus korupsi, tapi 7 elit Demokrat ini tersandung kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi di Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu 3 September. KPK menjerat Jero dengan pasal pemberatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jero menjadi elit Partai Demokrat ke-7 yang terjerat dalam berbagai skandal rasuah. Sebelumnya, sudah ada 5 politikus Partai BIR yang tersandung dalam kasus korupsi. Mereka ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 1. Muhammad Nazarudin. Pada Juni 2011, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat ini menjadi terpidana kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus Nazarudin berdasarkan pengembangan penyidikan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram. Saat masih menjadi saksi, Nazarudin 3 kali mangkir dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dalam persidangannya, Nazarudin menyebutkan ada beberapa petinggi Demokrat lainnya yang diduga menerima duit dari perusahaannya, yakni bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan 2 anggota DPR Angelina Sondag dan Wayan Koster. Keempat politikus itu disebut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Keterangan Nazarudin di persidangan dikuatkan beberapa saksi, di antaranya Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad L. Idris. Saat ini proses hukumannya masih terus berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Angelina Sondag. KPK menetapkan bekas Putri Indonesia sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang pada 3 Februari 2012. Angelina atau biasa disapa Angie dituduhkan telah menerima uang melalui Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazarudin. Suap tersebut terkait dengan pembangunan Wisma Atlet tempat Angie menjadi salah seorang anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat. Lantaran kesalahannya itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Angie sesuai dengan pasal 12A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan kasasi ini, majelis juga menetapkan Angelina Sondag mengembalikan uang suap sebesar 12,58 miliar ditambah 2,58
$1,350 juta US dollar yang sudah diterima. Jika tidak dibayar, maka akan terus diganti dengan kurungan selama 5 tahun. 3. Siti Hartati Murdayapo. KPK menetapkan anggota Dewan Pembina Demokrat Siti Hartati Murdayapo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya di Hartati diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu sebesar 3 miliar rupiah pada 8 Agustus 2014. Bupati Amran lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pemberian uang 3 miliar rupiah ke Bupati Buol itu terkait hak guna usaha lahan sawit kedua perusahaan milik Hartati itu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Hartati dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara pada Februari 2013. Pemilik grup Berka itu dinyatakan terbukti menyuap Bupati Buol sebanyak 3 miliar rupiah. Duit itu diberikan agar Amran memberi izin penambahan lahan kelapa sawit milik perusahaan Hartati. Akhir Agustus lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi pembebasan bersyarat untuk Hartati. 4. Andi Alfian Malarangeng. Andi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Pelatihan Hambalang Bogor, Jawa Barat. Ia ditahan pada 17 Oktober 2013 setelah hampir sejak Desember 2012 ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Hambalang, Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar 463,6 miliar rupiah. Selain Andi, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Anas saat ini masih menjalani sidang. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Andi dengan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Anas Urbaningrum, bekas Ketua Umum Partai Demokrat ini tersangkut 2 kasus. Pertama, kasus dugaan korupsi terkait proyek Hambalang. Kedua, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Anas ditetapkan tersangka pertama kali pada Februari 2013 dan ditahan oleh KPK pada 10 Januari 2014. Meski KPK bisa menelusuri aset Anas ketika masih menjabat anggota KPU, tapi menurut Johan bukan berarti Anas melakukan dugaan korupsi ketika di KPU. AHY dinilai salah sasaran serang proyek infrastruktur Jokowi. Pengamat beda cerita kalau kritik IKN. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut serangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan infrastruktur dinilai salah sasaran. Hal ini disampaikan Adi dalam program Kompas Petang Kompas TV Minggu 25 September 2022. Mulanya Adi menuturkan secara umum mengapresiasi apa yang sudah dilakukan AHY dan Partai Demokrat yang keras mengkritik pemerintah. Lantaran menurutnya perimbangan secara politik itu merupakan hal yang penting. Kendati demikian, dia mengingatkan jika salah memilih Angel, kritikan yang dilontarkan justru dapat menjadi blunder atau bunuh diri politik seperti serangan AHY terhadap proyek infrastruktur Jokowi yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Adi menuturkan AHY dan Demokrat sebenarnya ingin menusuk jantung kekuatan politik andalan Jokowi, namun Demokrat justru terkena serangan balik. Pasalnya, kata dia, jika dilihat dari data dan fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada era Jokowi lebih gencar dibandingkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Adi menuturkan kalau melihat secara umum terkait hal yang perlu dibanggakan di masa pemerintahan SBY, yakni memiliki kontribusi pembangunan infrastruktur. Tapi permasalahannya, lanjut Adi, masyarakat tidak pernah tahu berapa persen yang sudah dilakukan SBY dalam pembangunan infrastruktur. Sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya pada Rapimnas Partai Demokrat Jumat 16 September 2022. AHY mengatakan pembangunan di era SBY telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran. Menurut AHY, banyak proyek infrastruktur yang pembangunannya hampir rampung, tapi SBY tak sempat meresmikan lantaran purna tugas sebagai presiden.